Hai semua, perkenalkan nama aku Sonia. Aku mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia dengan NIM 19190017, program studi Hospitality dan Pariwisata. Di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai CI. Kalian tahu nggak CI ini berasal dari mana? Ya, CI ini konon katanya berasal dari Pulau Rote. Masyarakat Pulau Rote menyebutnya dengan nama lalola, yang berarti daging yang dipotong memanjang. Dulu itu ada masyarakat Pulau Rote menjual daging lalola ini ke kota Kupang. Ia menjajakannya di pinggir jalan dan dalam ikatan. Karena dulu belum ada timbangan, ketika ada pembeli yang ingin membeli daging lalola ini, mereka berkata CI, yang berarti seikat, seperti Pak beli CI, Pak beli seikat. Nah, dari situlah masyarakat lebih mengenal daging CI daripada daging lalola. Awalnya pula, CI tidak menggunakan daging sapi loh, melainkan menggunakan daging rusa. Karena daging rusa sudah langka dan dilindungi, CI tidak menggunakan daging rusa lagi. Melainkan sekarang kita dapat menikmati CI yang menggunakan daging sapi, pork, daging ayam, dan ikan. CI sapi ini berbeda loh dengan daging asap. CI sapi ini diolah secara tradisional dengan cara daging dipotong memanjang dengan lebar sekitar 3-4 cm, kemudian daging dibaluri garam dan rempah-rempah. Setelah itu, daging diasapi menggunakan daun kosambi. Saat proses pengasapan, daging sapi ini ditutup menggunakan daun kosambi agar aroma wangi dari kosambi ini semakin menyerap. Dan proses pengasapan ini berlangsung selama 9 jam. Makanan pendamping CI sapi. CI sapi biasanya dinikmati bersama sambal luat. Selain itu, makanan pelengkap lainnya adalah tumisan bunga pepaya yang telah diolah sehingga tidak terasa pahit lagi. Tetapi di beberapa kedai mengganti tumisan bunga pepaya ini dengan tumisan daun singkong yang gak kalah sedapnya loh. Selanjutnya, aku akan menjelaskan cara membuat CI sapi yang sederhana dan tidak memerlukan waktu pengasapan yang lama. Yang kita perlukan adalah daging sapi, kayu kosambi, daun kosambi, garam dapur, dan garam Inggris. Cara membuatnya adalah, yang pertama, potong daging memanjang dengan lebar sekitar 3-4 cm. Kedua, hancurkan garam dapur dan garam Inggris. Ketiga, baluri daging dengan garam yang telah dihancurkan tadi. Keempat, masukkan daging ke kantong plastik, kemudian ikat kantong plastik dengan kencang. Kelima, gantung daging selama 12 jam. Keenam, setelah daging telah digantung selama 12 jam, daging telah siap untuk diasapi. Yang ketujuh, asapi daging menggunakan kayu kosambi. Saat proses pengasapan, daging sapi ini ditutup menggunakan daun kosambi. Dan proses pengasapan ini memakan waktu sekitar 2-3 jam saja. Kenapa lebih cepat? Karena tadi kita telah menggantung daging sapi tersebut selama 12 jam dengan tujuan mengurangi kadar air pada daging. Kalian nggak perlu jauh-jauh ke Nusa Tenggara Tengah untuk mencicipi sei sapi ini. Di Jakarta sendiri sudah terdapat banyak sekali kedai sei sapi. Dan di sini aku mau ngerekomendasiin 2 kedai sei sapi yang beralamat di daerah Kelapa Gading. Dan cocok banget nih buat kalian yang berdomisili di daerah Jakarta Utara dan sekitarnya. Yang pertama ada Nyapi yang beralamat di Jalan Kelapa Kopior nomor 12A RT 16 RW 19. Buka dari hari Senin sampai Kamis jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jumat dan Sabtu buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Minggu buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Harga menunya juga sangat terjangkau, mulai dari 6.000 sampai 30.000 saja. Dan mereka ini bukan hanya menggunakan sambal asli Indonesia aja loh. Mereka juga menggunakan saus mentai dan Korean spicy juga. Yang kedua ada sei sapi Kana yang beralamat di Jalan Kelapa Hibrida nomor 1 RT 6 RW 11. Buka setiap hari mulai dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Harga menunya sendiri relatif terjangkau, mulai dari 4.000 sampai 170.000 dan tersedia paket untuk 4-6 orang. Selain menjual sei sapi, mereka juga menjual mie ayam dengan topping sei sapi. Akulturasi budaya terhadap masakan Nusantara. Salah satunya kastengel.
Kastengel ini merupakan salah satu kue kering berbahan dasar keju yang sering sekali kita jumpai saat hari raya. Kastengel ini merupakan salah satu resep asli Belanda. Resep kastengel ini dikenalkan langsung oleh Nyonya Belanda sejak zaman dahulu. Kastengel memiliki nama asli Kastengels yang berasal dari kata kas dan stengels. Kas yang berarti keju, stengels yang berarti batangan. Di negara aslinya Belanda, kastengel berbeda loh dengan yang ada di Indonesia. Di Belanda, kastengel ini berukuran lebih panjang, lebih dari 30 cm. Sedangkan di Indonesia, bentuk kastengel ini menyesuaikan, yaitu berukuran sekitar 4 cm. Di Indonesia, ukuran kastengel ini menjadi lebih kecil. Mungkin dikarenakan dulu itu di Indonesia tidak ada oven yang berukuran besar. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya.